Halo teman-teman, apa kabar nih? Kita ketemu lagi di podcast Ramesan. Ini podcast Ramesan ini baru kita kembangkan sama teman-teman kita dari namanya nih banyak nih teman-teman kita nih. Ada Niki. Nah, ini Niki kali ini ada hadir di sini. Halo. Juga ada Dimas dan juga ada teman-teman yang lain nanti nyusul. Ada Rizdo juga, ada Timo yang bantuin kita di belakang layar. Belakang layar ya. Nah, kali ini kita mau bahas ini nih. Kita kenalan dulu lah, kenalan dulu. Kenalan dulu, mungkin lu dulu apa gue nih? Atur aja bang, mana enaknya aja. Oke. Nama aku Basar Daniel, tinggal di Bandung, kerjanya tuh digital marketing, suka bahas-bahas politik, sosial ekonomi, macam-macam lah, suka diskusi, baca buku, dan senang banget hari ini bisa ngobrol sama teman kita dari Jakarta nih. Kita langsung aja deh, coba sebutin siapa lu. Oke, halo pendengar Ramesan, nama saya Dominic Niki, profesi saya peneliti. Kebetulan meneliti hal-hal yang politik ya, sosial dan termasuk hukum juga. Kalau Bang Basar tadi suka ngomongin politik, kalau gue jangan sering-sering ngomong politik. Pusing ya? Soalnya kerjaan gue begitu. Oh iya, kerjaan lu udah politik ya. Tapi kali ini kita mau ngobrolin politik. Ya, gimana dong? Boleh lah. Ya politik yang inilah kita ngobrol yang lebih asik, lebih gampang dicerna oleh teman-teman lah kayak gitu ya. Oke. Sip. Jadi kali ini teman-teman kita mau bahas tentang penting nggak sih sebenarnya anak muda itu harus masuk politik? Lalu apakah kita harus terjun di politik untuk berbuat sesuatu yang besar untuk negara kita, untuk publik di Indonesia ini gitu? Karena kita sama-sama tahu nih kan, Ki, kondisinya sekarang bangsa kita ini makin maju memang, tapi kan tingkat dinamika politiknya juga makin kelihatan makin semakin semarak lah, kalau nggak mau dibilang carut marut kira-kira gitu ya. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrol sama Niki nih, kebetulan dia juga peneliti dan dia cukup firm di isu ini, jadi kita mau ngobrol-ngobrol minta pendapatnya Niki nih. Ki, menurutmu sekarang tuh apakah orang harus masuk politik supaya dia bisa berbuat sesuatu yang baik untuk masyarakat, untuk kehidupan banyak orang? Iya, kalau aku lihat ini ada dua dimensi ya. Sebelum kita masuk dunia politik ini, yang pertama yang ideal, kita bicara ideal. Iya. Punya ini nggak punya hal yang mau diperjuangkan nggak, gagasan yang ingin diperjuangkan nggak, itu yang ideal banget nih. Karena dengan yang hal ideal itulah seseorang atau anak muda mau terjun ke dunia politik dan masuk partai politik ujungnya nanti kan. Sambil ngopi ya? Sambil ngopi boleh. Jangan tua bang ya. Yang kedua adalah yang kondisional banget. Ini ada kepentingan nggak? Kepentingan dia nih, apalah kepentingan, macam-macam lah kepentingan. Mungkin ya aku pengen membawa kotaku jauh lebih maju misalnya, kepentingannya dalam level kota. Ya udah dia masuk politik, lalu masuk partai, lalu mungkin masuk di DPRD dulu, lalu mungkin wali kota. Jadi ada dua dimensi, yang ideal sama yang kondisional. Nah, ini mungkin kita akan lihat nih kira-kira anak-anak muda ini mau lihat masuk yang mana gitu loh. Tapi kalau menurutku dua-duanya harus dipeluk sih bang. Oh iya benar-benar. Dua-duanya harus dipeluk ya menurut gue ya. Karena kalau kita bicara yang ideal doang, ya jadinya ya mungkin jarang sampai situ gitu loh. Iya, dan kan? Hampir nggak ada ya maksudnya yang ideal ya. Mendekati lah. Untuk mendekatinya itu ya dua-duanya dipeluk lah. Kepentingan jangka pendeknya ada, lalu gagasan harus ada. Iya. Ya jangan kayak ini aja, tangan kosong aja yang silat. Sahur sepuh gitu. Gitu. Tapi gini kan kalau ngomong-ngomong, karena tadi aku ngopi ya. Ya sip. Tapi kan katanya kalau memang harus masuk di partai politik, sistemnya kan memang di negara kita, karena negara demokrasi kan memang harus begitu ya. Nah, tapi kan persoalannya gini, kita ngelihat sekarang tuh kita untuk masuk partai politik itu kan juga butuh banyak yang perlu dikorbankan lah. Terutama misalnya soal materi, lalu soal waktu dan pengorbanan pribadi kita juga yang lainnya gitu. Nah, kondisinya sekarang ini kan kita ngelihat memang partai-partai ini sekarang makin dinamis lah, makin berkembang gitu ya partai-partai politik di negara kita, dan di satu sisi memang menunjukkan kinerja yang cukup baik gitu, tapi di sisi lain kan juga ada cerita yang menurut sebagian orang itu ceritanya kurang bagus kira-kira gitu. Nah, jadi kalau misalnya anak muda harus terjun ke politik, dan memang kalau sebagian teman-teman tuh bilang bahwa anak muda harus terjun ke politik karena untuk menciptakan politik yang baik itu orang baik harus masuk ke dalamnya gitu. Nah, tapi gimana caranya supaya anak muda bisa masuk ke dalam itu gitu loh? Ada dapetin KTA dulu bang. Udah kayak ini aja masuk jadi aparat ya. Ya harus ya. Memang ya
kadang-kadang kan memang sekarang kan eranya kan lebih cepat ya. Iya. Mungkin zaman aku dulu jadi aktivis, mungkin abang lebih duluan ya aktivis tahun 66 ya bang ya. Sudah aja lu. Gila gue tahun 2000-an gila lu. Misalkan itu kan harus aktif dulu di organisasi tertentu, lalu matang di situ, baru mungkin mikir aku mau ke jalur profesional atau terjun ke dunia politik. Kira-kira begitu kan? Iya. Di era kita masih diwarnai seperti itu. Sekarang tuh bisa jadi juga orang yang sudah matang banget, dia bisa daftar langsung. Iya. Jadi anggota partai. Dan menurutku memang lebih baiknya memang harus daftar dari awal memang. Karir memang dari awal. Jadi ikut dinamikanya. Jangan tiba-tiba tengah jalan baru masuk, motong orang. Nah, itu yang bahaya. Dan tapi kan itu kan sering terjadi. Dan itu banyak yang begitu kan. Gitu. Betul. Apalagi kalau ampi ya bang ya. Anak, mantu, ponakan istri. Oh, banyak tuh bikin dinasti ya. Dinasti ya, itu golden ticket itu. Golden ticket ya, bener-bener. Nah, tapi kan memang jadi harus jadi kader lah kira-kira gitu ya. Betul. Jadi biar ikut dinamikanya, meskipun jadi belajar juga. Kita mempertanyakan juga, emang kaderisasi ada ya? Kadang-kadang gitu kan. Oh iya. Karena kita melihat kadang-kadang kan di masyarakat. Ini kader gitu, sematang itu kok kelakuannya begini gitu. Iya. Gitu. Apalagi kalau misalnya ada yang korupsi lagi gitu ya. Yes, gitu. Tapi kan ini kita ngomong-ngomong soal korupsi nih. Dan banyak memang kan kita lihat bahwa kader-kader partai itu banyak yang korupsi ya pada akhirnya ketika mereka menjabat nih di partai politik gitu kan. Nah, jadi ini kan suatu presiden buruk lah ya untuk kita sebagai masyarakat orang awam melihat bahwa kalau masuk politik begitu nanti jadi koruptor, jadi apa, udahlah mendingan gak usah gitu. Awalnya mungkin ceritanya pengen berbuat baik gitu loh, tapi kan pada akhirnya mungkin karena sistem atau mungkin karena oknum segala macam, akhirnya jadi terlibat dalam lingkaran itu gitu. Nah, ini kalau begini Ki, kita ngelihat sekarang ini masih ada nggak sih masa depan partai politik Indonesia ini? Masih, menurut aku masih, karena masih pemain utama ya bang ya. Masih pemain utama ya. Misalkan kayak. Nggak ada cara lain sama sekali. Belum ada, kecuali abang tukar itu konstitusinya. tapi kan bisa independen kan? Kalau presiden nggak bisa. Oh presiden nggak bisa, iya maksudnya kalau, jadi anggota dewan. Kalau misalnya kita gitu. masuk kayak misalkan contoh nih, kita wali kota independen nih, cawalkot independen, kan lebih sulit ininya. Oh iya ngumpulin betul. Ini, makanya kadang-kadang kenapa lewat partai politik harusnya bisa berbuat sesuatu dengan melakukan relaksasi pencalonan independen. Dengan itu mungkin banyak yang mau masuk di jalur independen, tapi selama itu belum ada relaksasi di level kota, kabupaten, repot ya. Iya, ya mau nggak mau ya harus beli tiket atau ya harus lobby lah ke elit seperti itu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Sebenarnya ini di luar skenario kita ya. Jadi aku udah siap yang kayak gini. Siap. Jadi gini, kan kemarin tuh Pilpres kemarin, itu kan ada partai baru ya. Yang mana nih? Banyak partai baru bang. Banyak. Iya, tapi ada satu yang cukup menonjol. Oke. PSI. Nah, itu kan partainya anak muda. Ini bukan pesan sponsor ya, bukan. Ini kita cuman ngelihat bahwa banyak aspirasi anak muda yang memang ditampung sama mereka dan mereka menjawab itu, merespon itu dengan baik lewat misalnya pelaporan keterbukaan terhadap apa yang terjadi di di pemerintahan kota, di DPR segala macam gitu kan, seperti kayak di Jakarta kemarin gitu kan. Nah, ada beberapa kasus kan yang mereka buka gitu. Nah, kalau melihat ini kan seperti kayak ada harapan, ada hope yang memang jadi membuat kita bisa nih partai politik bisa maju kok gitu. Nah, harapan kita kan seperti itu nih ke depannya gitu. Nah, apa memang sudah itukah yang salah satunya dari yang disebut politik yang ideal itu, atau itu masih jauh dari situ gitu? Yang jelas kalau di 2024 nanti harus dibuktikan lagi ya bahwa tetap memperjuangkan gagasan yang tentunya yang fresh, yang baru, lalu bagaimana partai ini bisa hidup dengan pendanaan yang ada gitu loh. Karena kadang-kadang justru di pendanaan partai ini kan jadi pintu masuk korupsi di mana-mana nih. Oh iya betul. Berat bang. Oh, iya, emang cuma beli spidol bang. Kan enggak gitu loh. Iya sih betul. Iya kan. Jadi pendanaan penting banget nih ke depannya. Karena itu kalau itu terjadi bisa menutup celah korupsi kayak gitu. Jadi memang masih jauh, tapi ya tetap aja harus tetap bekerja keras supaya menunjukkan gagasannya. Sebab sekarang tuh politik kering banget tanpa gagasan. Oh iya. Makin suatu parpol menunjukkan gagasan yang kuat, terutama ke anak muda, konstituen muda ini, maka kemungkinan besar anak-anak muda tertarik. Satu lagi yang kurang juga keteladanan. Keteladanan ya. Makin menunjukkan keteladanan, keutamaan-keutamaan, anak muda pasti akan ada yang ikut. Pasti akan ikut ya.
Itu sih kalau aku sih. Iya, ya ini dari observasi aku lah kayak gitu. Tapi aku pribadi juga berpikirnya gitu. Jadi mungkin supaya memang kan karena sistem demokrasi, memang kalau kita untuk terjun untuk melayani publik yang lebih luas, memang sebaiknya memang kita masuknya lewat partai politik karena itu jalurnya gitu ya. Nah, mau nggak mau kita harus terjun di situ. Jadi supaya sistem ini semua baik, penataan kehidupan kita di perkotaan, di pedesaan di Indonesia ini jauh lebih baik, ya memang kita harus terjun ke dalam dan orang-orang baik itu harus masuk ke situ ya. Betul. Yang kedua mungkin bagaimana kita juga jangan lupa memang bukan yang kedua, ini yang pertama mungkin kita harus memperlengkapi diri ya, mengembangkan diri, terus belajar, dan paling penting menurut aku Bang ini Bang, udah selesai dengan dirinya sendiri. Iya, harus selesai dulu dengan diri sendiri ya, baru masuk partai politik ya. Kalau belum selesai ya inilah pintu masuk ini. Jangan jadi masuk tapi belum selesai sama diri sendiri lah, jadi penjahat nanti ya. Penjahat, dua proposal ntar. Oke. Dan itu banyak juga terjadi ya. Iya makanya. Ya kayak gitu-gitu loh Bang. Jadi memang harus selesai dengan dirinya. Baru bisa melakukan sesuatu yang baik atau yang perubahan yang baik dalam internal partai. Jadi bagaimana kita terjunlah ke politik, jangan ragu dan bikinlah inovasi untuk mengembangkan partai itu jauh lebih baik, melayani masyarakat. Lalu yang terutama jangan korupsi. Betul. Gitu jangan korupsi. Kalau udah korupsi selesai. Oke. Thank you Ki. Ini obrolannya seru banget. Nanti kita ngobrol lagi soal politik ya. Ya boleh. Ya santai aja Bang. Santai. Jangan terlalu serius. Capek juga aku. Tapi ini juga terlalu serius buat kita. Ya udah. Oke. Memang politik itu candu Bang. Candu. Oke teman-teman. Kali ini demikian obrolan singkat kita di soal politik di podcast Ramsan ini. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi, di like, di subscribe, komen, dan sebarin ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Halo, bye. Bye.